على بدر أحمد نبي الكمال. Datangnya dari Uhti di KDC nih Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang pertama. Apakah membaca surat Al-Muluk itu bisa dilakukan ba'da sholat atau ba'da tidur Ustaz, atau tidur dulu maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika sujud ternyata wajahnya menyentuh mukena Ustaz atau bukan ke sajadahnya, sedangkan itu tidak disengaja, bagaimana hukum sholatnya? Surat Tabarak dihimbau untuk dibaca setiap hari. Para salaf kita mengajar kita untuk membaca surat Tabarak di malam hari, seperti hanya membaca Yasin di pagi dan di malam hari, membaca surat Waqiah di sore hari. Untuk Tabarak mereka membacanya di malam hari. Malam hari baik sebelum tidur atau setelah tidur, tidak ada perbedaan di sana. Jika Anda takut ketika tidur nanti tidak bangun, maka dihimbau membaca surat Tabarak sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, surat Tabarak hiya mani'ah min adabil qabr. Siapa yang istiqamah membaca surat Tabarak setiap malamnya, dia akan terjaga dari siksa kubur. Maka Habib Muhammad Al-Haddad alaihi rahmatullah beliau mengatakan, setelah mendengar hadis ini bahwa surat Tabarak menyelamatkan kita dari siksa kubur yang sangat menakutkan, maka tidak ada yang mau meninggalkan surat Tabarak kecuali akalnya kurang sempurna. Akalnya enggak sempurna, ada cacat di akalnya. Bagaimana bisa meninggalkan surat Tabarak, padahal ini yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Maka surat Tabarak dihimbau dibaca setiap malam. Taib. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ketika sujud menyentuh sebagian wajahnya ke mukena, disengaja atau tidak disengaja, tidak ada perbedaan di situ. Yang perlu kita ketahui, kewajiban sujud. Apa yang wajib ketika kita sujud? Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku disuruh untuk sujud dengan 7 tulang. 2 telapak tangan, walaupun hanya 1 jari kanan 1 jari kiri. Kemudian 2 lutut, kemudian 2 jari kanan dan kiri, 2 dan 2 6. Yang ketujuh adalah ajabhah, kening kita. Tidak ada yang wajib menyentuh sajadah tanpa ada penghalang di antara 7 tadi itu kecuali kening kita. Artinya, untuk tangan boleh pakai sarung tangan, tangan kita tidak menyentuh sajadah kita, enggak ada masalah. Kaki boleh pakai kaos kaki, jari kaki kita tidak menyentuh sajadah kita, enggak ada masalah. Apalagi lutut wajib ditutup karena itu aurat termasuk. Hanya dahi kita, kening kita yang harus menyentuh sajadah, tidak boleh ada penutup. Baik itu surban maupun hijab bagi perempuan. Maka di sini perempuan yang sholat di hadapan halayak ramai seperti di bandara atau di tempat-tempat umum, dia boleh pakai cadar atau hijab, tapi dengan syarat ketika sujud harus dibuka itu hijabnya sehingga keningnya menyentuh sajadah tempat dia sujud. Apakah kening semuanya? La, walaupun sebagian kecil. Walaupun sebagian kecil menyentuh sajadah, kulit kening kita menyentuh sajadah, kemudian yang lain tertutup, enggak ada masalah. Pipi tertutup, hidung tertutup, mulut tertutup, kening kanan kiri tertutup, hanya sedikit di tengah terbuka, enggak ada masalah, itu sudah cukup. Jadi kewajiban untuk sujud yang menyentuh tempat sujud kita hanya kening kita, itu pun tidak semua, walaupun hanya sedikit kulit kening menyentuh, yang lain tertutup, itu sudah dianggap sah
dan tidak masalah. Salli dzal jalali 'adada ar-rimal